Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah sholat Id yang berbahagia, yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa berkumpul melaksanakan sholat Id jamaah dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Itu sangatlah patut kita syukuri. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, yang sangat baik ini, kami akan sedikit memberikan pengetahuan kepada semua saudara-saudara. Dan apa yang akan kami sampaikan ini bisa dibuat barometer, bisa dibuat mengukur hati kita masing-masing. Benarkah kita ini mencintai Allah melebihi apapun yang ada? Benarkah itu? Itu patut kita pertanyakan dengan diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, benarkah kita ini, panutan kita ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Benarkah yang kita ikuti ini ajaran murni dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ini pertanyaan yang kedua yang perlu dipertanyakan kepada diri kita masing-masing. Ini tidak dipertanyakan, tidak buat untuk menanyai yang lain-lain. Kalau yang hukumnya fardu, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu, ini kita jalani karena Allah. Itu sebuah bukti bahwa kita mencintai Allah melebihi apapun yang ada. Itu khusus yang fardu. Kalau itu kita bisa melaksanakan, berarti terbukti bahwa kita ini mencintai Allah melebihi apapun yang ada. Kemudian yang kedua, benarkah panutan kita, orang yang kami ikuti, itu benarkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Caranya harus persis cara yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Ya tetap seperti yang tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Ini kita jalani karena Allah. Itu dasarnya Islam. Yang membawa risalah itu adalah hak Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Kalau itu kita laksanakan, kita tunaikan, nah itu baru terbukti bahwa panutannya orang tersebut adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Kedua itu, kalau dua itu tadi kita tepati, kita jalani, kita terapkan, tak ada keraguan, urusan-urusan yang lain ini diurusi oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Tiap ucapan, tiap gerakan, tiap tindakan, etikotnya ini dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membolak-balik hati manusia itu Allah sendiri. Asal yang fardu tadi benar. Kalau yang fardu tadi dijalani karena selain Allah, maka yang membolak-balik hati orang tersebut ya selain Allah. Itu yang pertama. Itu harus sama buat barometer, buat menanyai diri kita sendiri, diri kita masing-masing.
Itu bukan buat menanyai orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang terjadi di luar tubuh, ya, apa yang terjadi dimanapun, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu sesungguhnya hanyalah akibat. Itu yang tidak enak-enak, yang tidak indah, yang membuat orang menjadi stres, yang apa, itu sebenarnya hanyalah akibat dari diri kita sendiri. Itu. Jadi pengertian siapa yang berprasangka buruk, sudah mau ataupun nggak mau, suka atau nggak suka, percaya atau nggak percaya, akan ketimpa keburukan orang itu. Ini tidak akan ada yang dirugikan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam berupaya, berusaha dengan maksimal untuk membersihkan hati, ya, untuk membersihkan hati dari prasangka-prasangka buruk tadi. Tapi mustahil manusia bisa seperti itu apabila tidak menjalani syariat Islam, tidak dilakukan karena Allah tadi. Soalnya hanya Allah sendiri yang bisa mengambil sifat-sifat yang tumbuh menjadi prasangka buruk tadi. Apabila yang fardu tadi kita jalani karena Allah tanpa ada keraguan, maka Allah sendiri yang mengambil sifat-sifat yang berakibat buruk tadi. Lah semua hal di luar yang baik-baik, ya, yang nyaman, yang indah, itu adalah kehendak Allah, bukan dari diri kita sendiri, bukan. Itu. Jadi pengertian itu benar seperti itu memang. Jadi semua kejelekan, semua keburukan ini hasil dari prasangka buruk kita sendiri. Semua yang baik-baik itu atas kehendak Allah, bukan atas keinginan kita, bukan atas prasangka kita, bukan. Murni atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pengertian itu begini. Siapa orang semakin tidak ada, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak mikir bagaimana keterangan ini. Yang dimaksud tidak ada itu begini. Semua manusia ini diperintah ibadah, tetapi setelah ibadah kita tidak boleh merasa ahli ibadah. Lah hal itu bisa bersih, bisa seperti itu apabila kita mau mengakui semua yang baik-baik asalnya kehendak Allah, yang jelek-jelek adalah diri kita sendiri. Kalau itu kita lakukan, pengembalian tadi kita lakukan, maka secara otomatis di hati ini bersih. Bersih, kita tidak merasa punya jasa dengan siapapun. Kita tidak mempunyai jasa apapun, karena kalau ada yang baik itu memang kehendak Allah, bukan dari diri kita. Itu. Maka sangat penting pengembalian tadi kita lakukan agar hati ini tidak sampai merasa. Tentu Anda semua sudah tahu, sudah paham semua bahwa setelah hari kiamat itu orang yang dilemparkan ke neraka itu adalah orang yang merasa dirinya ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang merasa telah banyak berbuat baik, telah banyak ibadahnya. Yang ketiga, orang yang merasa dirinya mati syahid. Tiga golongan ini dilemparkan ke neraka tanpa dihisab. Itu diberitahukan oleh Kanjeng Nabi kepada umatnya tadi. Itu saking sayangnya dengan kita semua, agar kita ini jangan sampai merasa diri kita ini ulama. Jangan sampai kita ini merasa kita telah berbuat baik. Kita nggak punya jasa apapun. Kalaupun ada yang baik itu dikehendaki Allah.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, kalau pengakuan tadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi tanpa melakukan yang fardu tadi dijalani karena Allah, mustahil bisa melaksanakan tadi. Masih kembali ke syariat Islam tadi. Kalau yang pertama tadi sudah kita lakukan, yang fardu, yang hukumnya fardu tadi sudah kita laksanakan dan karena Allah, sehingga akibatnya adalah kita dipelihara, dilindungi oleh Allah dari merasa-merasa tadi itu. Sehingga di hati kita tidak ada merasa kita yang paling baik, merasa diri kita ini ulama, merasa diri kita ini banyak amalnya, itu jadi nggak ada gitu. Tanpa lewat jalan yang lurus, jalannya dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, mustahil orang bisa melakukan itu, mustahil. Jadi walaupun nggak rumit-rumit sedikit, tapi itu bisa dibuat barometer, buat menanyai diri kita masing-masing. Kita tanyai, kalau memang ada yang kurang pas, maka kita upayakan. Sesungguhnya itulah yang disebut rasa ikhlas tadi. Ikhlas kepada Allah, pengertiannya itu hal yang jelas-jelas yang baik itu kita melakukan, tapi di hati kita nggak boleh mengakui. Kita bisa tanggung jawab dengan keluarga, kita bisa menasihati, tapi itu atas kehendak Allah. Padahal nyata-nyata kita ini melakukan. Jadi antara syariat dan hakikat tadi saling berlawanan gitu, saling berlawanan. Tapi kalau yang fardu tadi dengan tegas kita lakukan karena Allah, maka Allah sendiri. Itu rumitnya, sulitnya sama dengan memisahkan garam dan asinnya gitu. Kalau orang bisa melakukan yang fardu tadi kita lakukan karena Allah, maka berarti kita telah bisa memisahkan antara garam dan asinnya. Rumitnya seperti itu. Kalau manusia ikhlas kepada Allah, mengakui dengan kesungguhan hati bahwa yang baik ini memang kehendak Allah, secara otomatis orang itu bisa ikhlas dengan sesama hidup ini. Otomatis itu. Kalau kepada Allah kita kurang ikhlas, ada sedikit di sisi lain kebaikan itu dari kita. Orang itu berarti tidak ikhlas. Jadi kita habiskan sama sekali bahwa semua yang baik-baik, yang tak maksud baik-baik tadi, apa yang pernah kita lakukan, itu memang murni kehendak Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, mustahil manusia bisa berbuat baik, mustahil. Kemudian yang ketiga, saya bicara mengenai tentang tenaga penggerak. Ya, tenaga penggerak di dalam tubuh ini itu ada yang namanya syaitonnya, ada yang namanya jin. Jin itu ada macam dua. Kemudian ada malaikat. Kalau di tubuh ini dikendalikan oleh syaitonnya, ya, orang itu yang menjadi tenaga penggerak makhluk yang asalnya dari 7 lapis bumi sana, dari 7 lapis bumi sana. Nama pimpinannya adalah iblis. Agar kita paham, jangan asal gaib kita tertarik, jangan. Tinggal dari mana energi yang datang tadi. Kalau itu biasanya kalau mengundang energi dari 7 lapis bumi tadi memakai rapalan, dirapal-rapal itu. Nah itu datang kodamnya, kodam dari 7 lapis bumi sana. Itu juga bisa menyembuhkan anak-anak yang nangis, anak yang apa, sama. Tapi nanti di akhirat sama ditagih. Nah, yang dari jin
yang macam 2 tadi itu ndak pakai rafalan tapi pakai wiritan. Dia membaca ayat suci karena supaya anak tadi bisa diam. Itu pakai ayat suci. Ya sembuh sama, tapi energinya asalnya beda. Tapi kalau mukhlisun ini cukup hati ini, katakan tuh hati ini berkata, ya Allah, hanya Allah yang bisa menyembuhkan anak tersebut. Cukup begitu. Nah, kalau kita waktunya mepet cukup begitu. Kalau waktunya longgar kita sekalian baca surat Fatihah. Itu goibnya beda sama sekali. Gitu. Karena kita semua tahu bahwa makhluk yang bernama malaikat itu makhluk yang paling taat. Tetapi taatnya itu kepada Allah bukan dengan manusia, bukan. Oleh sebab itu hati mengatakan kepada Allah, ya Allah, hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan anak tersebut. Maka Allah menggerakkan pasukannya yang bernama malaikat tadi itu. Jadi jangan asal sembuh kita tertarik, kita lihat dulu ini energi dari mana gitu. Sebab banyak energi asalnya itu. Tapi kalau yang fardu tadi dijalani tidak karena Allah, maka mustahil bisa ada energi yang terakhir tadi. Mustahil. Sebab hal-hal demikian itu juga perlu kita pahami, juga perlu kita renungkan agar kita tidak terjebak oleh goib-goib yang mengundang. Contohnya begini. Contoh yang paling mudah dipahami ya, contoh yang paling mudah dipahami. Kalau goib yang asalnya dari 7 lapis bumi ya, orang itu diwiriti tidak bisa, tidak kena. Diwiriti tidak kena, tapi lah dirapal kena. Sun mata ajiku itu kena ya. Soalnya goib tingkat itu, tingkat 7 lapis bumi. Kalau yang goib lainnya yang dari jin ini dirapal tidak kena, tidak bisa. Tapi lah diwiriti kena, gitu. Tapi caranya menjadi orang itu nyembah wanita memakai cara Islam, gitu. Kalau diwirit kena. Jadi tiap manusia itu tenaga penggeraknya itu langsung kelihatan, gitu loh. Langsung bisa dilihat, bisa dirasakan. Kalau menurut sabda Nabi ya, sabda Nabi Muhammad itu begini. Yang namanya Dajjal itu di keningnya ada tulisannya kafir gitu. Tapi tidak semua orang bisa melihat itu. Hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa melihat itu. Makanya kalau sampean semuanya ibadah karena Allah, maka sampean bisa merasakan itu. Bisa merasakan wilayah goib tadi. Oh ini goib dari ini, goib dari itu. Jadi jangan asal goib kita mantep. Makanya kita sedikit banyak harus memahami asal usulnya goib tadi. Itulah Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat penting ini. Sebelum kita tawasul, ini ada beberapa permintaan dari saudara kita, yaitu Ibu Untiha saat ini sedang sakit, minta doa tadi. Kemudian Bu Markinah juga sakit, ini mertuanya Bu Binti. Kemudian Pak Star Dampit juga sedang sakit. Kemudian Bu Masleha istrinya juga sedang sakit. Kemudian Hakekah, yaitu putranya dari saudara Rio yang bernama Hanjo Mirza Hermawan. Dan nanti tawasulan sama-sama kita doakan. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Ibu Undiha, khususan Ibu Markinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon Pak Star, khususon Ibu Maslihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon Pak Riu sekeluarga, khususon Hanjo Mirza Hermawan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang akan kita baca bersama-sama ini kita khususkan bagi saudara-saudara yang banyak masalah atau mempunyai hajat atau yang sedang sakit. Dengan membaca Fatihah berjamaah bersama-sama ini, Allah akan segera memberikan jalan keluar. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah.
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum man awad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min ahli wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqad wa tahfariju fil qurab wa tubda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa isaskal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi fi kulli ma'lumin lak rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diingat mali potongan nih. Iku melok.